Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam, jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi ini semangatnya full ya nak ya. Oke nak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih kelas 3 MI, yakni masih tentang bab senangnya sholat bagi orang yang sakit. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Oke nak, selanjutnya seperti biasa Ustaz akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni masih sama seperti kemarin, yaitu kalian dapat memahami hukum sholat bagi orang yang sakit. Dan yang kedua, kalian dapat menjelaskan tata cara sholat bagi orang yang sakit. Jangan lupa disiapkan bak kurmanya, silahkan dibuka di halaman 44. Dan stabilonya jangan lupa disiapkan. Kalau misalkan tidak ada stabilo, boleh pakai pensil ya, untuk menandai beberapa poin penting yang ada di bak kurma kalian. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang bab ini, tapi hanya ada satu tata cara yang kita bahas minggu lalu, yakni tata cara sholat untuk orang yang sakit, yaitu dengan, masih ingat nak kemarin dengan apa? Ya, dengan duduk ya. Yang pertama kemarin kita belajar tentang tata cara sholat orang yang sakit, yaitu dengan cara duduk. Nah, hari ini kita akan belajar untuk yang kedua, yakni sholat dengan cara berbaring. Nah, di situ adalah gambar tentang orang yang sakit melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Sholat dengan cara berbaring dilakukan bagi orang sakit yang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri maupun duduk. Ya, jadi kalau tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri dan duduk, bisa dilakukan dengan cara berbaring. Nah, tata cara sholat sambil berbaring diantaranya: yang pertama, berbaring dengan posisi miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Jadi berbaringnya itu harus menghadap ke kanan, miringnya ke kanan dan menghadapnya ke kiblat. Yang kedua, posisi tangan bersedekap, masih sama ya seperti yang dilakukan sambil berdiri. Kemudian yang ketiga, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata. Kalau kemarin untuk yang tata cara dengan duduk itu masih bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, hanya saja mungkin tidak bisa berdiri ya, jadi harus dilakukan dengan duduk. Nah, ini karena tidak bisa duduk, mampunya hanya berbaring, itu bisa melakukan gerakannya dengan menggunakan isyarat menganggukkan kepala atau kedipan mata. Yang keempat, apabila tidak mampu maka cukup menggunakan isyarat hati. Jadi boleh menggunakan isyarat hati nak ya. Ya, yang ketiga yakni sholat dengan cara terlentang. Kalau tadi berbaring, sekarang terlentang. Ini adalah gambar sholat dengan cara terlentang. Sholat dengan cara terlentang dilakukan jika tidak mampu lagi untuk berbaring miring. Sudah tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, tidak mau berbaring miring, maka yang terakhir adalah dilakukannya dengan cara terlentang. Tata cara sholat sambil terlentang diantaranya: yang pertama, posisi badan terlentang, posisi telapak kaki menghadap ke kiblat. Jadi posisi badan terlentang seperti tadi gambar, namun telapak kakinya menghadap ke kiblat.
Yang kedua, gerakan sholat dilakukan dengan isyarat seperti menganggukkan kepala, kedipan mata, ataupun dengan isyarat hati. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah tidak mampu untuk berjalan, tidak mampu, istilahnya mungkin Ustazah bisa menyebutnya lumpuh ya. Jadi mampunya hanya berbaring, terlentang di kamar, di tempat tidur gitu. Yang ketiga, bacaan sholat dilafalkan seperti biasa. Jika tidak mampu, cukup dilafalkan dalam hati. Nah, dari pembahasan hari ini kita bisa ambil kesimpulan, yakni yang pertama, Allah memberikan keringanan dan kemudahan bagi orang yang sakit saat melaksanakan sholat, diantaranya dengan duduk, berbaring, dan terlentang. Jadi ada 3 nak ya, boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, dan yang terakhir boleh dengan terlentang. Tata cara sholat dengan duduk, berbaring, dan terlentang hampir sama seperti sholat biasa. Bedanya terletak pada gerakan ruku, iktidal, dan sujud bagi yang melakukannya dengan cara duduk. Ya, jadi kalau kita melakukannya dengan cara duduk, itu bedanya pada rukuknya, iktidal, dan sujud. Dan menggunakan anggukan kepala ataupun isyarat hati dan kedipan mata bagi yang melakukannya dengan berbaring atau terlentang, karena memang kalau sudah berbaring dan terlentang itu sudah tidak bisa ngapa-ngapain ya, biasanya seperti itu. Jadi cukup menganggukkan kepala ataupun menggunakan isyarat hati dan kedipan mata. Nah, Ustazah cukupkan sampai sini pembahasan kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami nak ya. Nanti boleh dibaca ulang untuk bukunya atau mungkin videonya boleh diputar ulang. Jangan lupa poin-poin pentingnya kalian garis bawahi atau kalian beri warna pakai stabilo. Jangan lupa nak ya, selalu jaga kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir. Jangan lupa kalian juga berdoa. Jangan lupa makan yang teratur, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, selalu pakai masker jika memang kalian benar-benar ingin keluar rumah ya. Sudah nak, sudah cukupkan sampai di sini, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.